Pernah nggak kita dengar kalimat kayak gini, hati-hati memilih suami, karena bisa jadi itu surga atau nerakanya kamu. Buat yang baru mau menikah atau masih dalam pencarian, kalimat ini tuh kayak tamparan halus, ya nggak? Tapi benar nggak sih, seserius itu dampaknya? Oke, kita bahas yuk. Pertama-tama, kenapa sih memilih suami itu dibilang krusial banget? Simple, karena orang yang bakal kita pilih ini nggak cuma jadi pasangan romantis aja. Dia bakal jadi partner hidup, teman diskusi, bahkan pemimpin keluarga. Nah, kalau pemimpin keluarga ini salah pilih, yang berantakan bukan cuma kamu, tapi mungkin anak-anak kamu nanti. Berat ya. Lanjut, kita ngomongin soal surga atau neraka. Ini sebenarnya metafora untuk dua hal, kebahagiaan dan penderitaan. Kalau kamu dapat pasangan yang mendukung, saling menghormati, apalagi sama-sama mau tumbuh jadi lebih baik, itu ibarat surga. Tapi kalau dapat pasangan taksik, aduh, itu udah kayak hidup di neraka sebelum waktunya. So, gimana caranya biar nggak salah pilih? Pertama, jangan cuma lihat wajah atau dompetnya aja. Kita harus ngerti visi dia soal hidup. Tanya apa yang dia prioritaskan, apa yang dia anggap penting. Kalau jawabannya cuma soal senang-senang, ya udah jelas tanda merah tuh. Terus cek juga gimana cara dia memperlakukan orang lain. Ini penting. Kalau dia kasar sama orang tuanya, sama temennya, bahkan sama pelayan restoran sekalipun, gimana dia bakal baik sama kamu? Remember, kebiasaan kecil itu mencerminkan sifat aslinya. Nah, satu lagi yang sering kita skip, diskusiin soal keimanan. Kenapa? Karena ini yang bakal jadi pegangan kamu berdua nanti. Kalau dia nggak punya prinsip yang kuat soal ini, gimana dia mau mimpin kamu? Dan ini berlaku buat kita juga, girls. Kita juga harus siap jadi pasangan yang seimbang. Akhirnya semua balik ke kita. Hidup itu nggak selalu indah. Tapi kalau kamu punya pasangan yang tepat, semua masalah terasa lebih ringan. Jadi benar nggak kalau dibilang memilih suami itu kayak memilih surga atau neraka? Benar banget. Dan sekarang pilihan itu ada di tangan kamu. Kalimat yang bilang memilih suami itu ibarat memilih surga atau nerakanya sendiri. Kedengarannya dalam banget ya. Tapi sebenarnya gimana sih kita harus memaknai ini? Yuk sekarang kita bahas bareng-bareng dari sudut pandang ilmiah, psikologis, dan juga ajaran Islam. Biar kita makin paham ya. Secara ilmiah, hubungan pernikahan itu punya dampak besar banget buat kualitas hidup kita loh. Menurut penelitian, pernikahan yang bahagia bisa meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Sebaliknya, kalau kita salah memilih pasangan, efek stresnya bisa memicu penyakit kronis seperti hipertensi, gangguan jantung, bahkan depresi. Otak kita memproses hubungan emosional ini melalui hormon seperti oksitosin atau hormon cinta yang bikin kita merasa nyaman dan bahagia. Tapi kalau hubungan penuh konflik, yang keluar justru kortisol atau hormon stres. Dan ini efeknya bikin badan lelah, imun menurun, dan otak susah fokus. Jadi pasangan kita tuh bisa benar-benar mempengaruhi kesehatan tubuh secara langsung. Dari sisi psikologi, pasangan yang suportif itu seperti charger mental kita. Mereka membantu kita berkembang, punya rasa percaya diri, dan menghadapi dunia. Tapi kalau kita salah pilih, misalnya pasangan yang manipulatif atau abusif, itu bisa menguras energi kita secara mental. Bahkan kita bisa terjebak dalam toxic relationship yang bikin kita kehilangan rasa diri, gampang merasa bersalah, dan selalu cemas. Pernikahan itu bukan cuma soal cinta, tapi soal kerjasama dua orang yang saling mendukung untuk tumbuh bersama. Kalau kita salah pilih, kita bisa merasa terkurung dan kehilangan arah. Dalam Islam, pernikahan itu adalah ibadah yang sakral. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Tapi ini bukan berarti kita harus taat buta ya.
Islam mengajarkan bahwa memilih pasangan harus berdasarkan agama dan akhlak. Pasangan yang baik akan membimbing kita ke jalan yang diridhoi Allah, bukan sebaliknya. Kalau kita salah pilih, bisa jadi justru pasangan kita yang menjauhkan kita dari Allah. Dan ini yang dimaksud memilih neraka. Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa kriteria utama memilih pasangan adalah agama. Kenapa? Karena akhlak dan keimanan yang baik akan membawa rumah tangga pada keberkahan. Jadi memilih suami itu sebenarnya memilih pemimpin hidup yang akan membawa kita menuju surga atau sebaliknya. Jadi guys, nggak salah kan kalau dibilang memilih suami itu kayak memilih surga atau nerakanya kita sendiri. Itu bukan buat nakut-nakutin, tapi lebih ke pengingat kalau keputusan ini tuh krusial banget. Yuk kita lebih bijak dalam memilih calon pasangan. Jangan cuma lihat fisik atau materi aja, tapi nilai bagaimana akhlak dan kepribadiannya. Karena pernikahan bukan soal sehari atau 2 hari, tapi soal perjalanan hidup yang panjang. Setuju nggak? Guys, banyak orang bilang pernikahan itu kayak kapal. Kalau kapalnya bocor atau nahkodanya nggak becus, yang ada kita tenggelam bareng. Tapi kalau kapalnya kuat dan nahkodanya jago, perjalanan kita bakal terasa seperti liburan panjang ke tempat indah. Pernikahan itu bisa jadi surga dunia. Tapi kalau salah pilih pasangan, ya siap-siap aja. Kita kayak hidup di neraka. Yuk selanjutnya kita bahas beberapa fakta menarik yang belum banyak diketahui. Pertama, pernikahan bahagia memperpanjang umur. Penelitian bilang, orang yang hidup dalam pernikahan bahagia cenderung hidup lebih lama karena stres rendah, imun tubuh lebih kuat, dan hati lebih damai. 2. Pasangan toksik bisa merusak otak kita. Hubungan toksik yang penuh konflik bikin kortisol di otak kita meningkat terus-menerus. Kalau ini terjadi dalam jangka panjang, bisa merusak fungsi otak, termasuk daya ingat dan pengambilan keputusan. 3. Surga dunia itu sederhana. Kunci pernikahan bahagia bukan uang atau rumah mewah, tapi komunikasi yang baik dan saling menghargai. Bahkan pasangan sederhana bisa bahagia banget kalau dua-duanya saling mendukung. Terus kalau udah terlanjur salah pilih, apa yang harus kita lakuin? Oke, kita udah sadar nih kalau pasangan kita ternyata jauh dari kata ideal. Apa yang kita harus langsung nyerah? Jangan buru-buru gitu guys, ada beberapa langkah yang bisa kita coba. Pertama, komunikasi itu kunci. Coba ngobrol jujur dari hati ke hati. Jangan cuma fokus ke apa yang salah, tapi juga apa yang bisa kita perbaiki. Misalnya ngomong gini ke pasangan, aku ngerasa kita sering ribut karena kurang komunikasi. Gimana kalau kita coba lebih saling dengerin? 2. Cari bantuan profesional. Nggak ada salahnya konsultasi ke psikolog atau konselor pernikahan. Kadang masalah yang terlihat rumit itu bisa dijelaskan lebih simpel sama orang ketiga yang netral. 3. Tingkatkan diri sendiri. Kadang masalah di hubungan itu datang karena kita juga belum maksimal dalam mencintai diri sendiri. Coba deh fokus dulu ke pengembangan diri. Pasangan yang baik biasanya bakal ikut terinspirasi buat jadi lebih baik juga. 4. Evaluasi lagi. Kalau semua cara udah dicoba, tapi tetap nggak ada perubahan, mungkin kita harus jujur sama diri sendiri. Apakah ini hubungan yang sehat buat jangka panjang? Kadang melepaskan adalah pilihan terbaik untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Jadi guys, memilih pasangan itu kayak investasi seumur hidup. Kalau kita pilih yang tepat, hidup berasa surga. Tapi kalau salah, ya siap-siap aja menghadapi neraka kecil di dunia. Tapi ingat, kalau udah salah pilih, nggak berarti hidup kita selesai. Selalu ada cara buat memperbaiki atau bahkan memulai lagi. Yang penting, kita selalu berusaha yang terbaik buat diri kita sendiri. Kita semua pasti pengen hidup yang bahagia kan? Dan pasangan itu punya peran besar buat nentuin kebahagiaan kita. Jadi jangan buru-buru, jangan cuma karena takut sendirian atau sekedar biar ada status. Yuk kita pilih dengan hati-hati. Dan kalau udah terlanjur salah, gak apa-apa kok buat memperbaiki atau bahkan memulai lagi. Karena hidup kita terlalu berharga buat dihabiskan sama orang yang salah.
So, gimana menurut kamu? Setuju nggak pembahasan ini? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu pendapat kamu bisa jadi insight buat yang lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe my channel Let's Do It. Kalau konten ini ngebantu kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.